Welcome to my channel. Hai, welcome back. Libur Lebaran 2024 sudah di depan mata. Yogyakarta memang menjadi salah satu destinasi tepat untuk menghabiskan libur Lebaran. Aku menginap di Sono Sewu Guest House yang sangat ciamik. Lebih lengkap tentang tempat ini bisa melihat vlog yang linknya aku taruh di deskripsi ya guys. Lokasi pertama yang aku kunjungi adalah Water Castle atau Taman Sari Yogyakarta. Dari Sono Sewu Guest House, jarak yang ditempuh adalah 2,8 km atau 9 menit perjalanan kalau tidak macet. Kompleks Taman Sari merupakan salah satu destinasi wisata bersejarah. Lokasinya tak jauh dari Keraton Yogyakarta. Kompleks ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I. Di tempat ini, kamu bisa menghabiskan waktu menikmati keindahan arsitektur masa lampau dan sejarahnya. Jadi ini dulu pos jaga, guys. Nah, di sini nih pos jaga. Oh ya. Ini namanya balkon ya, Pak? Dulu apa itu? Kan di Taman Sari kan fungsinya villa. Iya. Sultan bagi bulan. Iya. Ini balkon ya. Lihat tarian. Oh, ini dulu, Kan dulu sambutan dulu. Oke. Sebelum melihat selir mandi, lihat tarian. Lalu di sana ntar melihat selir mandi. Nah, pintu pendek ya di sini ya. Ini bukannya dulu orang pendek, ada sopan santun aja. Oh, untuk menunduk gitu ya? Ada 2 pintu. Gunanya ini ya kayak sopan santun gitu ya, Pak ya? Vertikal. Oke. Ini nyambung kemana nih, Pak? Kemudian tuh ya. Oh, berarti dari Oh, ini pemandian. Oh, oke. Pak, ini apa tadi, Pak? Oh, buat gamelan tadi. Ada 4 sisi ya. 1 2 3 4. Kita kayaknya lewat sini deh. Itu 4 tuh di sana. Poin utama dari Taman Sari terletak pada kolam air yang dikelilingi oleh benteng dengan tinggi kira-kira 6 meter dan juga menara. Nama bangunan ini adalah Pasiraman Umbul Binangun. Pasiraman ini merupakan kolam pemandian bagi sultan, para istri, serta para putri keraton. Ketiga kolam yang membujur dari utara ke selatan tersebut masing-masing bernama Umbul Kawitan yang berfungsi sebagai tempat pemandian para putri sultan, Umbul Pamuncar, tempat pemandian istri sultan, serta Umbul Panguras yang merupakan kolam khusus untuk sultan. Di antara Umbul Pamuncar dan Umbul Panguras terdapat bangunan menara yang dahulu hanya boleh dinaiki oleh sultan. Ini adalah Umbul Panguras yang merupakan kolam khusus untuk sultan.
Bagian sayap timur dari bangunan ini digunakan untuk istirahat sultan. Sedang sayap barat merupakan tempat berganti pakaian. Menara di bagian tengah yang terdiri dari 3 tingkat konon digunakan sultan untuk melihat para selir yang sedang mandi, kemudian yang paling mengesankan sultan akan dipanggil ke menara. Guys, dari sini kita bisa melihat 2 kolam tadi yang dibilang untuk pemandian 20 selir. Bisa dipilih salah satu. Ya, bisa dipilih salah satu. Kalau nanti dibawa ke sana tuh, ke private room. Private pool. Tuh di sana tuh, private poolnya. Ada lagi di atasnya. Gimana mau pergi ke atas? Bangunan di sisi paling utara dari Pasiraman ini merupakan tempat istirahat dan berganti pakaian bagi para putri dan selir. Sekarang difungsikan sebagai tempat pameran berbagai macam tumbuhan yang dihasilkan dari taman-taman istana. Pada masa lalu, Kompleks Taman Sari menempati wilayah seluas 10 hektar dan terdiri dari 57 bangunan. Kini kompleks ini sudah jauh berkurang luasnya. Sebagian besar dijadikan hunian oleh warga setelah gempa besar meruntuhkan bangunan-bangunannya. Sebagian lagi kini dilestarikan sebagai objek wisata. Dahulu di Taman Sari terdapat banyak pohon buah dan bunga, tapi sekarang digunakan untuk pemukiman para abdi dalam dan ini merupakan tempat usaha para abdi dalam dan keluarganya. Satu nama sebentar. Nih, serat bambu. Ada cuma di sini sama Swiss. Jadi adem, anti bakteri, karena nggak bau. Ini. Apa ini? Dia Facebook tuh, aku bilang. Oh, ya, I see. Oh, dia. Ini kan masih semua tuh diskon 20%.
Kita berada di terowongan bawah air. Di lokasi ini terdapat Pulau Panembung yang merupakan tempat Sultan Yogyakarta bermeditasi ketika akan mengambil keputusan besar, tapi tidak dibuka untuk umum, dan juga Sumur Gumuling. Sayang sekali guys, kita tidak bisa melihat Sumur Gumuling. Bangunan ini sedang dalam tahap renovasi besar-besaran yang bertujuan untuk merestorasi bangunan-bangunan yang masih ada. Sumur Gumuling pada masanya juga difungsikan sebagai masjid. Selanjutnya kita sampai di bangunan yang diberi nama Pulau Kenanga karena banyak ditanami pohon kenanga atau dikenal sebagai Pulau Cemeti. Pulau Cemeti adalah sebuah bangunan tinggi yang berfungsi sebagai tempat beristirahat sekaligus sebagai tempat pengintaian kawasan Keraton Yogyakarta. Mengapa disebut Pulau Cemeti? Dahulu kompleks Taman Sari dikelilingi oleh danau. Untuk dapat menuju ke Taman Sari, para anggota kerajaan harus menggunakan sampan. Gedung inilah yang dari kejauhan tampak mengambang di atas air, sehingga memunculkan istilah istana air atau water castle. Selesai menjelajahi Taman Sari dan bertepatan dengan sholat zuhur, aku sholat di Masjid Soko Tunggal. Letak persisnya berada di depan pintu masuk objek wisata Taman Sari. Disebut Soko Tunggal karena hanya ada satu tiang penyangga di masjid ini. Seperti ini bentuknya guys. Setelah itu aku menuju ke alun-alun kidul guys, melihat bagaimana kondisi alun-alun kidul pada siang hari. Ini adalah kondisi alun-alun kidul pada siang hari di bulan Ramadan. Oh iya, dua pohon beringin di tengah alun-alun itu memiliki nama guys. Namanya Supit Urang dan diberi pagar keliling berupa jeruji dengan gambaran busur dan anak panah. Hal ini adalah lambang bahwa gadis atau jejaka yang sudah dewasa dan sudah berani melepaskan isi hati kepada lawan jenisnya.
Kita melihat alun-alun lor juga ya. Di alun-alun ini kita juga menemukan 2 buah pohon beringin besar. Menariknya 2 buah pohon beringin ini memiliki nama, yakni Kiai Wijayandaru dan Kiai Dewandaru. Dulunya alun-alun ini digunakan sebagai tempat latihan prajurit. Aku berniat mau ke Keraton Yogyakarta, tetapi sudah tutup. Perhatikan kalau mau ke Keraton Yogyakarta ya guys. Buka dari hari Selasa sampai Minggu pukul 8.30 pagi sampai 14.30 WIB. Dan hari Senin tutup. Akhirnya aku menuju ke tempat lukisan batik Sebut Emas diantar oleh tour guide. Ini Bu ya Pak ya. Iya. Ini yang pernah belajar batik di sini, ini ada orang Rusia. Tapi Ya. fokusnya zaman dulu itu untuk Keperluan film. ini syuting film. Iya. Itu ya. Ada kekuasaan. Ini boleh di video Pak yang ini. Boleh. Permisi ya, saya jelaskan ya. Dari yang pertama kali itu gambarnya raja-raja lama ya Pak ya. Dan di sini nanti yang kedua kita bisa tanya. Yang ke satu zaman dulu tidak mau digambar atau dilukis Pak. Karena memiliki alasan bila mana digambar itu akan memperpendek usia. Dan bila mana banyak gambarnya itu akan mudah diketahui oleh musuh. Yang ke satu. Jadi makanya itu di mana kayak di internet ada gambar raja nomor 1 itu nggak asli, orang mengira-ngira. Oh iya. Yang kedua, ini putranya Pangeran Mangkubuwono. Yang ketiga, ini ayahnya Pangeran Diponegoro. Oke. Yang ketiga. Iya. Lalu yang keempat, ini adiknya Pangeran Diponegoro. Nah pertanyaannya, kenapa waktu zaman dulu kok bukan Pangeran Diponegoro ya Pak ya? Tidak bisa. Kenapa, Karena Pak? Diponegoro itu dari putra Selir. Oh, bukan Istri yang dari. keberapa gitu ya? Iya. Gitu ya. Kalau yang bisa dijadikan dari permaisuri, Iya. ya ini dari Selir. Makanya ini yang keempat ini dari permaisuri. Dari Permaisuri. Raja 5 dan 6 itu kakak beradik. Karena raja yang kelima tidak memiliki putra laki-laki. Jadi Ya, diturunkan ke adiknya. Ini sama kisahnya dengan yang sekarang ya. Iya. Yang di ujung sendiri itu ya. Oke. Yang sekarang itu beliau berusia 76 tahun. Istrinya 1, anaknya 5, perempuan semua. Maka dari itu yang mengganti besok di masa pergantiannya itu adiknya pria yang paling tua itu menurut dalam silsilahnya. Kalau Tapi perempuan kemauan- tidak bisa ya Pak? Bu, Perempuan tidak bisa ya? nah makanya ini kalau zamannya sekarang kan sudah modern ya. Iya. Kalau mungkin kemauannya raja itu kan biasanya mengganti anak perempuannya juga nggak tahu Pak. Dan itu kan memenangnya raja ya. Iya. Itu nanti. Makanya kalau saya ditanya siapa penggantinya belum tahu. Kalau yang jelas kalau silsilah adiknya. Tapi Iya, raja iya. mau Ke anaknya. ya mungkin mau tahu gitu. Iya. Nah ini sultan yang ke-7. Sultan yang ke-7 ini itu yang disebut-sebut Sultan Sugih. Tahu ya Pak ya Sugih ya? Kaya. Kaya. Memang dari semua rasa yang terkaya itu Sultan yang ke-7. Oke. Yang menciptakan batik Yogyakarta pertama kali namanya batik Sultan. Oke, iya. Yang ke-8 yang banyak merenovasi keraton, memodernisasi keraton Yogyakarta juga yang banyak memiliki peninggalan pusaka-pusaka. Yang 8. Lalu yang ke-9 nama aslinya adalah satu diangkat sebagai saat berusia 28 tahun dan sempat pernah merangkap sebagai wakil presiden Indonesia II. Iya. Soeharto. Tapi hanya selama 2 tahun saja. Nah, sisanya waktu itu diteruskan sebagai wakil. Oke. Iya. Nah, yang sekarang yang bernama Raden Mas Bendoro Harjuno Darmito. Dulu ya. Dan gelarnya itu NGD SD ISS. Apa Pak singkatannya? Kepanjangan dari Ngarso Dalem sampai Dalem Ingan Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Ingkang Jumlah kaping 10. Nah, itu gelarnya raja. Iya. Nah, ini sekarang.
Nah, jadi menurut saya ini ada pihak yang batik kunci ini ya, yang diutamakan batik lukis yang menggunakan sabuk emas, Pak. Menurut saya Prada tapi yang asli, Bapak Ibu. Iya. Jadi bukan kayak yang baju-baju ya Bu ya. Iya. Sehari 2 hari seminggu rontok kan Bu ya. Nah, makan batik lukis yang sudah tenar di luar negeri ya, yang pakai sabuk emas Pak ya. Maka yang sudah jadi seperti ini selesai, depannya biar nama bagus, yang depan dibatik lagi menggunakan dengan Prada. Oh gitu. Nah, ini yang digunakan bukan dari benang emas, tinta emas, Tapi dari serbuk serbuk emas. emas ya. Bisa di situ bisa. Nah, ini tuh kalau yang asli itu ya, kalau kotor bisa dicuci, disetrika, cuci, setrika itu nggak apa-apa. Kayak baju itu nggak apa-apa. Aman. Iya. Nah, ini kalau kena cahaya Pak, istimewa sekali seperti ini. Berkilauan. Iya. Nah, ini tuh gambarnya Rama dan Sinta. Rama Sinta ini sebagai simbol atau lambang di antara pasangan suami istri yang setia. Simbol untuk mempererat hubungan itu dari congkak hubungannya kan rukun, tentram dan damai itu Rama Sinta ini. Nah, ini dipasang oleh raja di tempat ruang tamu. Nah, satu lagi di sini enaknya Bapak Ibu, enaknya itu bila mana Bapak Ibu itu memiliki karya dari sanggar kata ini ya, tapi sudah bosan. 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun itu jangan dikasih orang lain, temennya juga jangan disimpan. Pas ke Jogja seperti ini dibawa ke sini. Nah, untuk apa? Untuk dikembalikan ke sini, tukarkan dengan harga yang sama. Itu bisa atau boleh. Ini contohnya. Bisa. Nah, ini simbol makmur, simbol kesuksesan. Kalau orang Jawa itu ini yang dikatakan gemah ripah loksinawi. Nah, ini dipasang di tempat ruang kantor gubernur. Ini murah Bapak Ibu, keluarga kalau 100 kali maaf ya, hanya selama 3 ini aja. Ini karena kan bukan toko, bukan galeri, bukan pamer, ini sanggarnya Bu ya. Iya. Jadi saya bilang murah itu karena bedanya ya bila mana Bapak Ibu di galeri sama ini di sanggar itu bedanya itu 4 kali lipat bedanya. Ini sebenarnya seperempatnya. Makanya dari itu ada garansinya Pak. Selama 20 tahun bisa ditukar hingga sampai 3 kali. Karena apa? Karena di sini di sanggar itu intinya kan masih menjadi persaudaraan. Iya. Apa ya istilahnya itu kenang-kenangan ya. Iya. Ini sangat murah kalau tadi. Oh, nggak pakai bingkai. Nah, ini karena apa? Ada ulang tahun ya. Ini ada di sini saja itu 20. Ini harga saya udah murah Pak. Masih dipotong 20. Tapi nggak nih? Oh ini. Wah. Iya. Simbol wibawa, bijaksana dan makmur. Artinya itu kalau orang bijaksana itu akan memiliki hidup yang berwibawa. Iya. Dan kalau orang sudah memiliki wibawa dan bijaksana, itu rezekinya akan mengalir. Jadi ini hanya tinggal sambil lah ya, udah laku tadi berarti. Tadi Mas ada. Itu kan simpel Pak, bisa dilipat. Kayak ini loh Pak contohnya. Nah, ini Pak, saya juga ada. Pak. Ya dipasang di tempat Mbak Sultan. Juga tidak satu Pak ya. Lanjut ke tempat oleh-oleh Dagadu Jogja. Oleh-oleh unik khas Jogja. Sekarang kaos Jogja Kulit dan itu sudah dipatenkan ya. Jadi sudah tidak ada yang berani meniru. Kalau dulu banyak orang meniru. Nah sekarang ada yang meniru pemakaiannya. Karena cas. Bukan sekarang. Tidak meniru warna dan ukurannya. Bukan Pak, saya di sini saya gitu.
motifnya Yang ini ya apa? Kas- Soft gitu ya. Seperti itu cocok nggak yang soulmate itu? Mana? Soul from Soulmate. Yang sudah dibuka nggak ada ini kak? Cowoknya juga. Coba agak atas ya. Yang lain coba kamu yang milih. Paten kan mulai kapan Bu? Udah lama ya? Sertifikat. Oh 2017 sudah lama. Terlalu ramai. enggak juga. Sedikit sama kayak ini. Yang kemarin juga. Ih cakep banget ya. Halo. Masa kamu kependekan? Oh ini. Ini adalah siangku hari kedua di Yogyakarta. Malamnya aku berniat menjelajahi Malioboro. Karena belum afdol karo ke Yogyakarta tetapi tidak ke Malioboro. Sampai jumpa di vlog selanjutnya guys. Ikuti aku menjelajah Malioboro ya. See you.